Oke, kita masuk ke dimensi yang terakhir, ada smart living dengan inovasi patogen, pemeriksaan tuberkulosis dengan Röntgen. Nah, hari ini juga sudah datang narasumber kita, ada Ibu Dr. Sri Mahyuni MKM ya Bu, Ya. Selaku bidang P2P Dinas Kesehatan. Ya. Selamat siang Ibu. Siang. Siang Ibu ya. Ibu, pertanyaan saya sama dengan yang sebelumnya. Apa sih penjelasan mengenai inovasi patogen ini Bu? Tapi sudah ada sedikit penerangan ini kan pemeriksaan tuberkulosis dengan Röntgen. Tapi pengen lebih jelasnya kira-kira apa nih Bu inovasi patogen ini dan manfaatnya bagi masyarakat Deli Serdang. Oke. Terima kasih. Sedikit saya menjelaskan tentang tuberkulosis dulu ya, yang merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang saat ini ada di Deli Serdang sekitar 4.200-an orang yang sudah terjangkit TB. Jadi TB atau TBC ini sebenarnya suatu penyakit peringkat kedua di dunia setelah India, ya. Indonesia peringkat kedua. Dan untuk Sumatera Utara peringkat ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, sementara untuk Deli Serdang sendiri kita peringkat penyumbang kedua tertinggi setelah Kota Medan. Setelah Kota Medan. Iya, jadi bisa dibayangkan bagaimana beban kerja kita, target kita untuk menemukan pasien-pasien yang terjangkit TB, yang menderita penyakit TB, untuk memutuskan mata rantai penularan. Nah, dengan adanya kami lakukan inovasi yang berupa patogen, pemeriksaan tuberkulosis dengan foto ronsen. Nah, sebenarnya selama ini dari belakangan tahun ke belakang kita sudah melakukan pemeriksaan dengan cara pemeriksaan dahak atau TCM ya, tes cepat molekuler namanya. Kami merasa pemeriksaan dengan TCM itu sudah maksimal, tapi dengan adanya kami lakukan foto ronsen itu bisa meningkatkan penemuan kasus-kasus TB yang ada di Deli Serdang. Nah, ronsen ini sendiri kita tujukan kepada masyarakat-masyarakat yang memang mempunyai resiko terkena penyakit TB seperti kontak erat atau kontak serumah dengan pasien yang penderita TB. Jadi perlu diketahui penderita TB ini bisa menularkan 10-15 orang di sekitarnya. Nah, jadi dengan kita melakukan investigasi terhadap kontak-kontak erat yang ada serumah dengan pasien TB dengan melalui foto ronsen, dan juga untuk pasien-pasien diabetes mellitus yang tidak mempunyai gejala, karena kebetulan kalau pasien-pasien DM ini dia penyakit penyertanya bisa ke TB. Nah, makanya kita salah satunya penderita risiko yang kita harus foto itu adalah orang-orang yang DM. Nah, dan juga para lansia dan para anak-anak yang kurang gizi atau gizi buruk, bahkan stunting. Nah, itu yang kita lakukan pemeriksaannya. Dan untuk pemeriksaan foto ronsen ini sudah kita lakukan di beberapa rumah sakit, ada di 8 rumah sakit. Kita lakukan foto ronsennya dengan biaya gratis, ya. Gratis ya, karena itu walaupun tidak mempunyai BPJS, bisa kita lakukan pemeriksaannya di rumah sakit. Walaupun tidak ada BPJS ya. Jadi perlu diketahui kalau namanya untuk pemeriksaan TB maupun obatnya itu semua secara gratis. Gratis juga obatnya. Nah, selanjutnya kita juga melakukan foto ronsen ini di beberapa puskesmas. Kita mengumpulkan ada sekitar 100-200 masyarakat yang memang berisiko yang tadi saya sebutkan. Kita kumpulkan, kita foto ronsen di situ, kita bawa mobil ronsennya. Jadi ronsen itu tidak hanya ada di rumah sakit, tapi ada satu mobil yang memiliki alat ronsen. Nah, itu kita datangkan ini ke puskesmas, ya, ke desa-desa, dan dengan cara itu kita bisa menjaring masyarakat-masyarakat yang mungkin terduga TB. Begitu kita temukan, langsung kita lakukan pengobatan.
pengobatan TB itu ada secara selama 6 bulan, ada yang 9 bulan, justru ada yang sampai 2 tahun. Seperti itu. Nah, kalau untuk inovasi ini sendiri, Bu, apakah ada melakukan kolaborasi dengan kerjasama dengan pihak lain? Ada. Kita melakukan kerjasama yang jelas sama puskesmas ya. Sama puskesmas. Iya, sama rumah sakit, ya. Terus kita ada bekerja sama dengan NGO, yang jelasnya USAID Momentum Bebas TB. Mereka juga bisa membiayain kita dalam menyediakan mobil X-ray tadi, mobil ronsen tadi. Kebetulan memang kita Kabupaten Deli Serdang belum memiliki mobilnya, tapi kita sudah memiliki yang di rumah sakit sudah ada. Tapi untuk mobilnya sendiri yang kita akan bawa ke desa-desa itu kita belum punya. Nah, dengan adanya kerjasama dengan NGO Bebas TB, kita juga bisa melakukan pergerakan ke desa-desa untuk menjaring masyarakat dengan foto ronsen itu. Nah, tadi Ibu bicara tentang mobil ya, Bu? Iya. Dengan penuh alat ronsen ya, Bu? Iya. Nah, kapan sih mobilnya akan datang ke desa-desa agar masyarakat dulu desa Deli Serdang juga tahu nih kapan aja mobilnya akan datang gitu? Kebetulan kita sudah melakukan di 5 puskesmas, ya, yaitu di Tanjung Merawa, terus di Dalu 10 kita sudah lakukan, di Pantai Labu juga sudah kita lakukan, di Mulyorejo juga kita pernah lakukan. Nah, jadi kita akan melakukan itu sewaktu nanti ada jadwal untuk pemeriksaannya dan kita pemberitahuannya langsung ke puskesmas. Nanti puskesmas bekerja sama dengan kepala desa dan kecamatan untuk mengumpulkan masyarakatnya. Pada saat nanti dilakukan pemeriksaan itu, masyarakat akan berkumpul di satu tempat. Jadi buat masyarakat Deli Serdang yang belum sempat dikunjungi, tunggu aja kehadirannya. Iya, nanti kita pastikan akan kita beritahukan. Luar biasa. Oke, untuk inovasi patogen ini sendiri, Bu, bagaimana efisiensinya, Bu, sampai saat ini? Jadi dari pemeriksaan yang tadi saya bilang, kita ada pemeriksaan dahak ya TCM, dengan kita bandingkan dengan pemeriksaan foto ronsennya, itu sekitar 1:4. Jadi dari TCM kita dapatkan 1 yang terduga TB, sementara dengan pemeriksaan ronsen sendiri kita bisa dapat 4, gitu. Jadi perbandingannya 1:4. Jadi kita rasa dengan adanya foto ronsen ini, terutama yang jalan ini ke desa, kita merasa lebih banyak manfaatnya, sehingga banyaknya pasien-pasien kita nanti yang kita temukan, bukan berarti dengan banyaknya pasien kita senang, tidak ya, tapi dengan banyaknya pasien kita temukan berarti kita sudah berusaha untuk memutuskan mata rantai penularan. Yang tadi saya bilang penularan pasien TB itu ada sekitar 10-15 orang di sekitarnya. Nah, kita tidak tahu nih tetangga-tetangga kita ada yang terkena TB. Karena ada TB yang tidak bergejala juga. Tapi dia sudah bisa menularkan ke kita. Atau dengan keluarga kita sendiri di dalam rumah juga kita tidak tahu, karena kita tidak pernah memeriksakannya. Jadi dengan cara adanya foto ronsen ini berjalan ke desa-desa, kami berharap masyarakat yang mungkin tidak jauh jangkauannya untuk ke rumah sakit melakukan foto ronsen bisa kita lakukan di desa. Istilahnya kita menjemput bola, mendatangi masyarakat yang mungkin tidak mampu dan tidak jauh jaraknya ke rumah sakit, jadi bisa melakukan foto ronsennya langsung di tempat. Nah, itu dia inovasi patogen ini untuk mengidentifikasi masyarakat yang terinfeksi oleh TB, ya, Bu, penyakit TB. Iya. Nah, kira-kira apa sih closing statement Ibu untuk masyarakat Deli Serdang ini? Oke. Jadi untuk masyarakat Deli Serdang, saya himbau untuk jangan takut melakukan pemeriksaan, terutama pemeriksaan TB, karena TB bisa disembuhkan. Itu pola pikir yang harus diganti, dirubah, Bu, ya? Karena jadi tahu penyakitnya jadi takut gitu ya, Bu. Iya. Justru kalau kita temukan dari sekarang, kita bisa segera mengobati, ya, kita bisa memutuskan mata rantai pengobatan, mata rantai penularan di lingkungan kita, ya. Dan satu lagi, TB ini bukan penyakit keturunan, dan tidak perlu ditakutkan karena dia bisa berobat, bisa diobati dan bisa sembuh secara tuntas. Intinya harus berobat dengan baik dan teratur. Bu, ya. Dan satu lagi perlu disebutkan juga, kalau pengobatan, baik pemeriksaan dan pengobatan TB ini bisa dilakukan secara gratis, tidak akan dipungut biaya apapun. Boleh sedikit Ibu bisa diceritain atau mungkin dibedakan mana sih bentuk atau penyakit TB yang
menular tapi tidak apa tadi seperti tidak batuk dia mungkin dibuat tapi Oh, iya. apa sih perbedaan kedua TB ini Iya. gitu? Jadi penyakit TB ini gejalanya itu kan ada batuk ya, batuk, ada demam seperti itu, ada sesak napasnya juga kalau memang sudah akut ya. Nah, jadi sementara pasien yang tidak bergejala itu salah satunya seperti pasien DM tadi, dia tidak ada batuk, tapi memang dia mempunyai risiko untuk terkena TB gitu. Jadi bisa saja tetangga kita sebelah punya DM, punya sakit diabetes mellitus yang udah lama ya, komplikasinya bisa ke TB. Oke. Nah, buat masyarakat Deli Serdang yang pengen tahu lebih lanjut mungkin informasinya bisa di follow Instagramnya Bu ya. Boleh, iya. Sosmednya juga ada, YouTube-nya juga ada Bu? Iya. YouTube juga ada. Oke, kita terima kasih dulu buat Ibu Dr. Sriwan ini. Ya. Terima kasih Bu, kita tunggu podcast-podcast yang berikutnya Bu ya. Iya, siap. Dan terima kasih juga buat waktunya hari ini sudah datang. Dan buat masyarakat Deli Serdang, semua kinerja Smart City ini sukses berkat dukungan masyarakat Deli Serdang. Tos TB, temukan, obati, sampai sembuh. Oke deh, jangan lupa follow Instagram kita juga ya, dan follow juga channel Pemkab Deli Serdang. Like, komen, dan subscribe tentunya. Saya Kelvin, selamat siang.